Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama kami, masa depan cerah yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Sebelumnya saya mengajak, mari kita sama-sama mau bagi kemuliaan Tuhan. Dan sore hari ini kita sama-sama akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 25. Mazmur pasal 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 31 ayat 25. Mari kita berdoa memohon tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah Roh Kudus. Hamba mohon tuntunan-Mu. Tolong setiap kami yang akan belajar firman Tuhan, di saat kami membaca, di saat berdoa, kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Maksimalkan kami, mampukan kami, sehingga kami dapat sungguh mengerti dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih sekali hamba mohon Tuhan, kuasai semua kami yang hadir, yang ambil bagian di dalamnya. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai tempat di mana kami berada. Tuhan, berkati kami agar firman ini sungguh membentuk kami, memberkati kami. Dan kami siap Tuhan belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca Injil Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai dengan 6. Injil Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai dengan 6. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai dengan 6. Memang perintah Tuhan tidak selalu dapat kita cerna dengan akal. Namun ketaatan kita kepada firman-Nya akan membuka pintu mujizat bagi hidup kita. Para kekasih Kristus, berbeda dengan kemampuan akal manusia yang terbatas. Hikmat Tuhan bersifat sempurna. Itu sebabnya rencana Tuhan tidaklah selalu sama dengan rencana manusia. Sebagai akibat, manusia tidak selalu mampu mencerna pikiran-pikiran Tuhan yang diungkapkannya. Melalui firman-Nya,
Sedangkan Tuhan menjamin rencananya dengan kuasa dan kesetiaannya, sehingga firman-Nya tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, bila kita menaati firman-Nya, maka Tuhan sendiri yang akan menggenapinya bagi hidup kita. Dan pintu mujizat akan terbuka bagi diri kita. Kekasih Kristus, hal itulah yang dialami oleh murid Yesus seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21. Sesudah mereka bekerja semalam-malaman untuk mencari ikan dan tidak menangkap apa-apa, Yesus menyuruh para muridnya untuk kembali menebar jala. Ia menyuruh mereka menjala di tempat yang sama, yaitu danau tempat mereka tidak memperoleh ikan tadi. Selain itu ia juga menyuruh mereka agar menjala di saat hari sudah mulai siang. Artinya, bukan pada waktu yang tepat, yaitu pada malam hari saat bagi para nelayan untuk mencari ikan. Singkat kata, perintah Yesus ini tidak dapat dicerna dengan akal. Namun, ketaatan para muridnya terhadap firman Tuhan, itu telah membuka pintu mujizat bagi mereka. Kekasih Kristus, apa yang Tuhan katakan atau firman Tuhan, seringkali kita tidak bisa pikir dengan cara berpikir kita. Kita tidak bisa mencerna apa yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu yang dituntut dari kehidupan kita adalah ketaatan. Bagaimana kita mau taat dan setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Memang seringkali kita tidak sabar menunggu. Di saat Tuhan sedang memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, kita tidak sabar. Atau seringkali juga kita memaksa kehendak Tuhan supaya segera terjadi dalam apa yang sedang kita harapkan. Nah, inilah satu kelemahan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, karena kita memaksa pikiran kita, memaksa kehendak kita untuk segera Tuhan lakukan. Dan seringkali secara tidak sadar kita suka mengatur Tuhan dengan cara berpikirnya kita. Biarlah sore hari ini kita belajar dari para murid-murid Kristus, mereka yang sudah punya pengalaman untuk mencari ikan, tapi mereka tidak menemui ikan, tidak mendapatkan ikan. Pada saat Tuhan memerintahkan mereka untuk melepaskan jala itu kembali pada tempat yang sama, mereka taat. Mereka setia untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dan mereka melihat pintu-pintu mujizat terjadi bagi mereka. Mereka memperoleh ikan yang banyak yang tidak bisa mereka tarik. Nah, itulah ketaatan. Saat kita mau setia taat kepada perintah Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan datang kepada saudara. Biarlah saat ini semua kita melakukannya dengan berharap kepada Tuhan. Kekasih Kristus, maaf lampunya padam pada saat ini, lampu padam. Iya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, baik, kekasih Kristus, kita akan masuk di dalam doa. Ya, sebelumnya saya ucap terima kasih kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Saya ucap terima kasih kepada Ibu Yulenatan dan juga kepada anak Jesli Mantau. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa
pengetahuan dan hikmat-Mu jauh lebih tinggi dibandingkan pengetahuan dan hikmat yang ada pada diri kami. Bukan itu saja, kuasa-Mu juga tidak terbatas, jauh lebih besar daripada kemampuan kami yang terbatas. Oleh sebab itu, Engkau sanggup bekerja melampaui keterbatasan kami. Karena itu, kalaupun firman-Mu melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya, namun kami percaya kepada sabda-Mu, karena sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Justru dengan melangkah menaati firman-Mu, kami akan mengalami mujizat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar dapat bersikap peka terhadap tuntunan-Mu di dalam keputusan-keputusan yang harus kami ambil. Ajarlah diri kami agar mampu memahami kehendak-Mu dan bersedia menaati firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab hanya dengan demikian barulah hidup kami akan menyenangkan hati-Mu. Juga hanya dengan demikian barulah kami boleh berharap bahwa Engkau akan menyertai diri kami dan menjadikan apa yang kami kerjakan mengalami keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau selalu baik bagi kami. Tuhan, biarlah sore hari ini kami belajar dari para murid-murid-Mu, bagaimana mereka begitu taat dan setia untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Biarlah setiap kami juga mau melakukannya pada sore hari ini, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong supaya kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami mau mendengarkan dan kami mau melakukan itu, firman-firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore ini hamba juga mau berdoa untuk semua para pendengar, peserta yang bersama-sama dengan hamba di dalam perenungan ini. Hamba mau berdoa bagi mereka semua. Ada Ibu Lois Patiepon, ada Ibu Lani Angelina. Tuhan memberkati. Ada Pak Petrus Subagio, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang tidak terbatas itu, kekuatan-Mu yang luar biasa itu tercurah bagi mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada sore hari ini Bapa, hamba mau berdoa spesial bagi Pak Sulaiman Sesa dan keluarga. Hamba mohon biarlah kasih Tuhan menjamah Pak Sulaiman Sesa dan keluarga. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun melimpah-limpah kepada Pak Sulaiman Sesa dan keluarga saat-saat ini. Biarlah Tuhan mereka boleh menikmati hari-hari tua mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, Tuhan memberkati semua anak-anaknya di dalam studi ataupun di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga mau berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk anak kekasih Lucy Pulung, di mana hari ini engkau boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupannya, membuat dia semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi engkau ya Bapa, semakin berhikmat dan taat setia kepada perintah-perintah-Mu. Biar Tuhan pakai hidupnya, masa mudanya, bagi hormat kemuliaan-Mu ya Allah. Tuhan berkati pekerjaan yang sedang dikerjakan hari-hari ini. Biarlah semuanya boleh berhasil. Dan Tuhan lindungi dia siang dan malam. Pagari dia dengan pasukan malaikat-Mu. Dimanapun dia berada, Tuhan menyertainya.
Hamba juga tetap berdoa untuk Ibu Yuliana Tan. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Yuliana Tan, sehingga dia boleh menikmati saat hari-hari tuanya bersama dengan anak-anak cucunya. Biar Tuhan pakai hambamu ini untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Teristimewa boleh menjadi teladan bagi anak cucu. Terima kasih Tuhan, hamba percaya bahwa Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Yuliana Tan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga terus berdoa untuk semua warga, keluarga besar hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Hidup melakukan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Berikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Dan Tuhan berkati semua anak-anak kami yang hari-hari ini mengikuti sekolah secara sistem online. Tuhan berkati mereka. Orang tua yang membimbing, Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga mereka mampu untuk boleh mendidik anak-anak ini dengan baik. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hambamu, Bapak Pendeta Yusuf Joyo Usodo, Gembala jemaat-Mu Tuhan dari Gereja Betani. Tuhan memberkati beliau, Tuhan pimpin beliau, Tuhan selalu bawa dia di dalam kebenaran-Mu. Biarlah nama Tuhan selalu disanjung tinggi di dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, istri dan anak-anaknya diberkati senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Bapak Yusuf juga, supaya Pak Yusuf boleh bersyukur selalu kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa, Tuhan, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Mesbah Manokwari, Mesbah Doa, MDM Manokwari, Tuhan, Bapak Baransano, Bapak Bram Samori, dan Bapak hamba-hambamu yang ada di dalamnya, Erwin Makalau, Tuhan memberkati semuanya. Bapak Philip Samori, Tuhan memberkati mereka, berikan kesatian, berikan kesatuan, apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka lakukan dengan segenap hati mereka, dengan kesungguhan hati mereka. Mereka boleh berdiri untuk kota Manokwari. Mereka berdoa untuk keamanan, kedamaian, ketentraman daripada kota Manokwari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kedamaian, ketentraman dari Tuhan itu nyata bagi kota Manokwari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk tim COVID-19. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada semua tim medis yang menjalankan tugas mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka akan melakukan dengan segenap hati mereka bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati mereka yang sakit, dan Tuhan biarlah kuasa bilur menjama dan kesembuhan turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang perkasa yang menolong kami. Tangan-Mu yang perkasa itu yang menyelamatkan bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada waktu yang sama pada besok sore. Terima kasih untuk semua saudara-saudara atas kebersamaannya. Sekali lagi terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita harus tetap semangat, kita taat setia kepada perintah firman-Mu. Firman Tuhan kita lakukan, maka kita akan melihat pintu-pintu mujizat Tuhan terbuka untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, salam MDC.